Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kembali saya Brenda Imekre hadir di seri Cinta ke-142. Cinta adalah cerita inspiratif nampol bebas asik, di mana dulunya saya ngobrol bersama para Twimers, tetapi akhir-akhir ini saya membaca suta. Selamat malam Bro Hedi, Sis Fibra yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan suta yang akan saya bacakan malam ini. Kali ini saya mengutip dari Kesamuti Sutta Anguttara Nikaya 365 yang bernama, judulnya itu sebenarnya Kesaputtiya. Tapi kenapa ini disebut Kalama Sutta? Maka bro dan sis, ini lebih dikenal sebagai Kalama Sutta. Jadi ini yang dibabarkan oleh Buddha pada saat itu. Saya bacakan. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku. Ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputta. Pada saat itu, para penduduk Kalama di Kesaputta telah mendengar dikatakan bahwa Petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya, telah tiba di Kesaputta. Jadi sebenarnya Gotama ini adalah, Petapa Gotama itu merupakan panggilan dari Sang Buddha atau Sang Tathagata, dikatakan meninggalkan keduniawian dari keluarga Sakya. Keluarga Sakya ini adalah keluarga para Arya, di mana mereka ini sangat-sangat tinggi Brahmana kastanya. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar demikian, bahwa Sang Bagawa adalah seorang arahan, tercerahkan sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, sempurna menempuh sang jalan, pengenal dunia, pemimpin terbaik bagi orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, yang suci. Setelah merealisasikan dengan pengetahuan langsungnya sendiri dunia ini bersama dengan para dewa, Mara dan Brahma, populasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para dewa dan manusia. Beliau mengajarkannya kepada orang lain. Beliau mengajarkan dhamma yang baik di awal, baik di pertengahan, dan baik di akhir, dengan makna dan kata-kata yang benar. Beliau mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Sekarang adalah baik sekali menemui para arahan demikian. Kemudian para penduduk Kalama di Kesaputta mendatangi Sang Bagawa. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Selamat malam Bro Henry dan semua yang sudah bergabung. Beberapa menyebutkan nama dan suku mereka dan duduk di satu sisi. Beberapa berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bagawa, "Bante, ada beberapa petapa dan Brahmana yang datang ke Kesaputta. Mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya, dan yang mana yang berbohong. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung, oh penduduk Kalama. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keragu-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan.
Marilah, oh penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini adalah tercela. Hal-hal ini dicela oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Malam sembahyang. Jadi di sini kita sudah jelas diberitahu bahwa kalau sesuatu yang tidak baik, tidak bermanfaat, tercela, dan membawa menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Jangan percaya membuta, itu maksudnya. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Bahaya baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika kebencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan, melanggar sila pertama, mengambil apa yang tidak diberikan, melanggar sila kedua, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, melanggar sila ketiga, mengucapkan kebohongan, kata-kata kasar, memecah belah, sila keempat. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika delusi muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh delusi. Delusi ini artinya menganggap semuanya sebagai milik kita pribadi, di mana di situ ada aku atau saya. Malam Sis Yuni. Seseorang yang penuh delusi dikendalikan oleh delusi, pikirannya dikuasai oleh delusi, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan, kata-kata kasar, memecah belah. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Jadi dalam sutta ini, di awal sutta saja sudah disebutkan bahwa karena ada akar loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan delusi, ini bisa melanggar sila-sila. Jadi kita harus waspada pada keserakahan, kebencian, dan delusi ya bro dan sis, supaya kita bisa menjaga sila kita dengan baik.
Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dicela oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini adalah tercela. Hal-hal ini dicela oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktekkan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Maka kalian harus meninggalkannya. Karena alasan ini, maka hal ini dikatakan, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat. Hal-hal ini adalah tidak tercela. Hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan, kata-kata kasar, memecah belah. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah hal itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakbencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa kebencian, tidak dikendalikan oleh kebencian, pikirannya tidak dikuasai oleh kebencian, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak akan mengambil apa yang tidak diberikan, tidak akan melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, tidak mengucapkan kebohongan, kata-kata kasar, memecah belah. Ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakdelusian muncul dalam diri seseorang? Artinya tidak ada delusi.
Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak terdelusi, tidak dikendalikan oleh delusi. Pikirannya tidak dikuasai oleh delusi. Di sini artinya moha ya bro dan sis. Atau delusi, menganggap semua itu sebagai milik pribadi. Tidak akan melakukan pembunuhan. Tidak akan mengambil apa yang tidak diberikan. Tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain. Dan tidak mengucapkan kebohongan, kata-kata kasar, dan memecah belah. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tidak tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak? Atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikianlah kami menganggapnya. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, artinya bisa mengalami, bisa menjalankan ajaran ini dan dialami oleh diri sendiri, maka hal-hal ini adalah bermanfaat. Hal-hal ini adalah tidak tercela. Hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu, yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah, dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih. Ini berlaku buat Bro Guntur yang bertanya tentang 6 penjuru. Ini baru satu arah. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan welas asih. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan sukacita atau mudita. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan ketenang-seimbangan atau UPK. Demikian pula dengan arah kedua, ketiga, dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala penjuru, kepada semua makhluk, seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia, dengan pikiran yang dipenuhi dengan ketenang-seimbangan, yang luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Siswa mulia ini para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah demikian. Yang pertama, jika ada dunia lain, dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, karma ya maksudnya, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Jaminan kedua yang ia menangkan sebagai berikut.
Jika tidak ada dunia lain, jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini, dalam kehidupan ini, aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesukaran dan kesulitan. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah demikian. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah demikian. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam hal tersebut. Siswa mulia ini para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Demikianlah Sang Bagawa, demikianlah yang sempurna. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jadi siswa mulia ini, Bante, aku akan melihat diriku dimurnikan dalam hal tersebut. Siswa mulia ini, Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bagus sekali, Bante. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, kepada Dhamma dan kepada Sangha. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Kalau Bro dan Sis mendengarkan cerita terakhir dari satu sutta, di mana orang-orang mengatakan kami berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka di situ mereka menjadi Sotapanna atau pemasuk arus, tingkat kesucian yang pertama. Jadi di sini jelas diberitahu kepada para anggota Kalama ini untuk tidak hanya mempercayai sesuatu. Dan saya akan membacakan ringkasan yang diberikan oleh almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera tentang Kalama Sutta. Sangatlah tidak bijaksana dengan hanya mempercayai apa yang didengar hanya karena telah dikatakan berulang-ulang dalam waktu yang lama. Jadi di sini dikatakan kalau kita sering sekali mendengar sesuatu yang berulang-ulang, kita tidak boleh hanya mempercayai begitu saja. Yang berikutnya. Sangatlah tidak bijaksana dengan hanya mengikuti tradisi secara membuta hanya karena telah dipraktekkan dengan cara itu dalam waktu yang sangat lama. Orang-orang yang dulunya terbiasa mengikuti salah satu tradisi tertentu, jangan hanya karena papa saya melakukan itu, kakek saya melakukan itu, maka saya harus melakukan itu. Jadi jangan mengikuti tradisi secara membuta, di sini diberitahu. Hanya karena telah dipraktekkan dengan cara itu dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, sangatlah tidak bijaksana dengan hanya mendengar dan menyebarkan informasi tidak benar dan gosip. Jadi Bro dan Sis, kalau hati-hati makanya dengan kiriman-kiriman WA atau kiriman-kiriman yang ada di medsos. Jangan dipercaya hanya karena itu ada. Karena bisa jadi itu adalah hoax. Zaman sekarang ya, ini Buddha sudah bilang dari dulu. Dari hampir 2600 tahun yang lalu Bro dan Sis.
Jadi di zaman itu pun jangan sangat tidak bijaksana hanya mendengar dan menyebarkan informasi yang tidak benar dan gosip. Jadi harus waspada supaya kita tidak terkena pelanggaran sila keempat. Sangatlah tidak bijaksana untuk mempercayai sesuatu sebagai suatu kebenaran mutlak hanya karena mengikuti tulisan-tulisan suci tanpa mempraktekkan dan melihat melalui pengalaman langsung apakah hal itu benar atau tidak. Contohnya, kalau seseorang mengatakan, benar gak sih nibbana itu ada atau tidak? Kalau kita tidak alami, kan kita cuma bilang katanya. Guru saya bilang nibbana itu bisa dialami, katanya. Tapi kita sendiri belum mengalami. Jadi, tapi pada saat kita sudah mengalami nibbana, bahwa luar biasa yang dialami itu tanpa duniawi, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini kita praktekkan, lihat, mengalami secara langsung, apakah benar itu masih ada atau tidak. Jadi kalau kita bisa buktikan dan benar, itu ajaran itu benar. Jadi kalau kita sudah mendengarkan suta-suta, tapi kita belum mengalami nibbana, pasti ada yang salah. Artinya apa? Kita coba cara-cara meditasi yang berbeda. Kalau sampai ujungnya itu tidak mengalami nibbana, memang harus dipertanyakan apakah cara meditasi tersebut sesuai dengan suta, sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak. Kalau tidak, ya artinya kita harus mencari sesuatu yang bisa membawa kita kepada hasil akhir, yaitu nibbana dengan melewati tingkat-tingkat kesucian. Ini yang dimaksud di sini. Sangatlah tidak bijaksana dengan bodohnya membuat asumsi tanpa melakukan investigasi atau penyelidikan jujur untuk melihat apakah sesuatu itu benar atau tidak. Nah, contohnya, kalau saya bilang, bro dan sis, di tangan saya ini ada batu permata. Seandainya nih, saya nggak mau ya seandainya saya bilang, percaya nggak ini ada batu permata? Lalu karena saya dipercaya orang-orang percaya bahwa tangan saya ada batu permata. Dan pada saat saya mengatakan itu betul-betul ada atau tidak. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi betul-betul ada sesuatu permata. Jadi makanya kenapa jangan membuat asumsi tanpa menginvestigasi. Betul nggak sesuatu yang dikatakan seperti yang dikatakan di dalam suta-suta? Apakah bisa mengalami cinta kasih atau metta? Apakah bisa mengalami welas asih atau karuna? Apakah bisa mengalami joy atau sukacita atau mudita? Atau benar bisa mengalami tenang seimbang, di mana batin begitu tenang dan seimbang. Nah ini kalau kita betul-betul mengalaminya di dalam hasil meditasi kita, dengan menginvestigasi, kita terus mengikuti instruksi yang diberikan. Dan ternyata itu betul ada. Betul-betul mengalami tenang seimbang. Ada orang mengatakan sesuatu, kita tidak lagi merespon. Seandainya bro dan sis, ada seseorang melemparkan sesuatu. Saya seringkali mengambil contoh klasik sebagai contoh tisu ini. Kalau saya mau memberi sepotong tisu ini kepada bro dan sis, tetapi bro dan sis tidak mau ambil. Tisu ini punya saya kan? Sama dengan kemarahan orang. Lempar apapun yang orang lempar kepada kita, kita tidak merespon, maka kemarahan itu menjadi milik orang itu. Jadi jangan merespon, karena tidak ada gunanya untuk diri kita dan untuk orang tersebut. Yang ada apa? Terjadi keributan. Bahkan dengan membela diri pun sama. Kalau seseorang sedang marah, lalu kita lempar minyak, maka api itu semakin membara.
Jadi sama. Jadi pada saat seseorang sedang marah, diam, jangan bereaksi. Maka orang itu akan reda. Kalau kita dikatakan sesuatu tetapi itu tidak benar, diam. Nanti pada saat orang itu sudah tenang, kita boleh beritahu, sebenarnya kejadiannya begini. Jangan dengan nada tinggi, saya nggak begitu, saya begini. Wah, semuanya masih ada aku dan saya di dalamnya. Jadi itu akan menimbulkan cekcok. Ya, jadi seperti itu ya bro dan sis. Supaya di sini dikatakan harus jangan membuat asumsi tanpa menginvestigasi. Penyelidikan jujur untuk melihat apakah sesuatu itu benar atau tidak. Sangatlah tidak bijaksana dengan hanya mengikuti sesuatu hanya karena penampilan luar atau karena memegang dengan ketat suatu pandangan atau ide hanya karena seseorang merasa nyaman dengannya. Jadi maksudnya adalah kita memegang sesuatu karena penampilan luarnya. Saya tidak mau menyebutkan penampilan luar apa, nanti bisa salah paham. Penampilan luar adalah pakaian atau apa yang dikenakan atau apa. Melihat penampilan luar atau memegang ketat suatu pandangan, hanya ini yang benar, yang lain salah. Itu juga tidak bijaksana karena kita harus buktikan apakah yang dikatakan oleh orang itu sesuai atau tidak dengan dhamma, dengan sutta-sutta yang disampaikan oleh Buddha. Sangat silakan bro dan sis yang mau bertanya, boleh diketik di bagian tanda tanya atau di komentar. Sangatlah tidak bijaksana dengan hanya percaya kepada seorang guru spiritual karena rasa hormat dan rasa segan tanpa menyelidiki dan mempraktekkan apa yang diajarkan. Jadi bro dan sis di sini sudah dikatakan jangan hanya percaya kepada seorang guru spiritual cuma karena kita hormat dan segan pada beliau. Tapi kita harus praktekkan apakah yang diajarkan itu sesuai atau tidak. Kalau itu membawa kita kepada kebahagiaan, kepada kedamaian, kepada nibbana, itu adalah sesuatu hal yang benar. Tapi kalau tidak, jangan hanya percaya. Ini yang dimaksud di sini. Adalah sesuatu hal yang baik untuk kita semua agar melampaui pendapat, kepercayaan dan pemikiran dogmatis kita sendiri. Karena bisa jadi pikiran-pikiran dogmatis tentang diri kita yang ada dalam diri kita itu keliru. Kita menganggap apa yang kita katakan itu benar padahal belum tentu. Jadi kita jangan terjebak oleh delusi bahwa aku selalu benar. Ya, dengan cara ini kita dapat menolak dengan benar apapun apabila telah diterima, dilatih dan disempurnakan menuju pada lebih banyak kemarahan, kritik, kesombongan, frustasi, kebanggaan, keserakahan, dan kegelapan batin. Semua bentuk pikiran yang tidak baik ini tentunya dan tidak berguna bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Cara berbuat dan berpikir yang tidak baik ini sebaiknya dihindari semampu kita. Jadi dogma-dogma ini adalah hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita melekat kepada pandangan keliru. Tetapi jika kita dapat dengan benar menerima semua yang apabila dilatih dan disempurnakan, membawa kita menuju ke rasa kasih sayang tanpa batas, rasa puas dan kebijaksanaan yang halus. Semua hal ini membawa kita mengembangkan ke dalam suatu batin yang bahagia, tenang dan damai. Dengan demikian, orang bijaksana memuji semua jenis kasih sayang tanpa batas. Dengan cinta kasih menerima masa saat ini, ketenangan, kepuasan, dan kebijaksanaan yang lembut.
dan mereka menyarankan semua orang melatih semua kualitas yang mengangkat batin ini sebanyak mungkin. Hadiah yang tertinggi dan terbaik yang dapat diberikan adalah hadiah kebenaran. Kalamasuta ini adalah hadiah untuk Anda dari Yang Mulia Bante Vimalaramsi Mahatera. Jadi pada saat kita retret itu ada Kalamasuta, karena disarankan kita harus investigasi sendiri, jangan hanya percaya. Tetapi tentunya seseorang guru ini kalau sudah bisa jadi guru itu sudah tahu jalan menuju kemana. Misalnya muridnya mau belok, dilurusin lagi, ditarik lagi sampai lurus lagi jalannya. Jangan sampai dia belok-belok. Misalnya contoh, wah Sis Brenda, saya melihat sesuatu yang sangat indah di dalam meditasi saya. Apa yang saya akan katakan, atau yang dulunya Bante Vimalaramsi almarhum katakan, kita tidak terpengaruh oleh apa yang murid kita katakan. Yang kita katakan 6R, 6R atau 6M itu semua gangguan. Walaupun terkesan indah, walaupun terkesan sesuatu yang unik yang tidak pernah kita alami, 6R. Kenapa? Supaya kita tidak ada kemelekatan terhadap fenomena yang muncul. Jadi kenapa? Supaya tidak ada kesombongan. Ada seorang murid yang mengatakan, wah ternyata saya hebat loh bisa begini. Saya bilang sebetulnya bukan hebat, tetapi hati-hati dengan menganggap kita itu hebat. Kalau kita menganggap kita hebat, maka kita akan menjadi sombong muncul. Dan ini merupakan kesombongan halus yang kadangkala kita tidak sadari. Jadi itu harus diwaspadai ya bro dan sis, saat meditasi mengalami fenomena-fenomena yang sepertinya wah belum pernah kita alami. Kayaknya kita luar biasa nih, hebat bisa mengalami semua sesuatu yang terjadi. Jangan senang dulu karena akan dikatakan 6R, jangan diberikan perhatian karena itu bisa menjadi gangguan dan bisa kita lekati yang menghalangi kita mencapai pembebasan. Seperti itu bro dan sis. Silakan, Kalamasuta sudah selesai dibacakan malam ini. Jadi bila ada pertanyaan boleh bertanya atau memberikan komentar. Saya akan menjawab sebisa saya. Jadi, kenapa Kalamasuta ini menjadi penting untuk kita? Karena kalau kita bisa terjebak oleh loba, keserakahan, dosa, kebencian, atau ketidaksukaan dan delusi, atau moha, menganggap semua itu sebagai milik kita pribadi yang akan membawa kita menuju ke penderitaan. Kalau itu menuju kepada sesuatu yang membahagiakan, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Jadi demikian bro dan sis. Kalau ada yang mau bertanya atau ada mau minta saya membacakan sutta tertentu di Senin depan, silakan boleh japri kepada saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi alangkah baiknya Kalamasuta ini didengarkan kembali, rekaman ini boleh didengarkan kembali supaya kita tidak terjebak di dalam apa yang kita dengar, apa yang kita lihat secara tradisi, apa yang kita dengar atau yang bisa menjadi gosip. Jangan hanya percaya kepada sesuatu tanpa kita buktikan. Di sini kata-kata ehi pasiko datang dan buktikan muncul karena kita harus membuktikan sendiri apakah ajaran ini benar atau tidak. Karena kalau ajaran ini benar, maka ini bisa dialami oleh semua orang tanpa memandang bulu apakah dia pengikut Buddhis, pengikut Buddha atau tidak. Seperti buktinya di dalam sutta
yang barusan saya bacakan sudah selesai, yaitu di Anguttara Nikaya 365 Kesamuti Sutta ini. Jadi di sini sudah jelas apa yang Buddha katakan supaya kita bisa mengecek sendiri ke dalam batin masing-masing. Apakah ini membawa kebahagiaan atau membawa kepada penderitaan? Kalau sesuatu diajarkan tetapi menimbulkan penderitaan, maka ajaran itu tidak tepat untuk kita. Tapi kalau ajaran itu diajarkan kemudian kita jalankan, kita buktikan dan kita praktekkan, ini membawa kebahagiaan, maka itu adalah ajaran yang benar. Ya, jadi seperti itu diberitahu oleh Buddha kepada sekelompok orang penduduk Kalama yang bertanya kepada beliau. Demikian, tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan atau komentar tentang Kalama Sutta ini, silakan ditulis di komentar, atau kalau mau japri ke saya untuk saya bacakan sutta mana untuk minggu hari Senin depan, maka saya akan carikan. Sebenarnya ada permintaan dari Bro Guntur, dari mana 6 penjuru. Nah, di bagian akhir sutta ini sudah dibacakan tentang 6 penjuru. Ya, jadi Bro Guntur boleh mendengarkan sutta ini. Ini adalah baru satu sutta yang mengatakan tentang 6 penjuru dan semua makhluk. Karena itulah yang kita praktekkan di dalam TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau komentar, maka seri cinta malam ini akan saya sudahi, kecuali kalau ada yang masih mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akan sudahi seri cinta malam ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir maupun yang akan mendengarkan rekamannya. Bro Hedi, sis request Majjhima Nikaya 20. Siap bro. Oke, minggu depan, Senin depan kita bahas Majjhima Nikaya 20. Ini menarik karena sutta ini membahas tentang praktek apa yang tepat dan tidak tepat. Ya, jadi bagus sekali. Kita akan sudahi dulu seri cinta malam ini dengan berterima kasih atas semua yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di seri cinta ke-143 Senin depan dengan membahas Majjhima Nikaya nomor 20. Selamat malam.